Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami masih ada pada saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Bapak, kami akan mulai ibadah Yud pada sore hari ini. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan yang beracara di tengah-tengah kami. Berkati yang memulayani pada hari ini, Tuhan pakai mereka lebih lagi untuk memuji muliakan nama Tuhan. Kami siap Tuhan untuk meninggikan memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan haleluya, amin. Selamat beribadah. Haleluya. Bisa berikan kemuliaan buat Tuhan sambil bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Musik naikkan pujian buat Tuhan. Yang Tuhan Yesus jadi pilihan utama dalam hidupnya. Katakan amin. Sama-sama yuk, katakan. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Katakan, Kau akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil, ampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Katakan anak Yud, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Ku tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan
bilang sama Tuhan. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Katakan. Ku tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Ku tahu ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaranku adalah sekali lagi katakan, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Ku tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Ku tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaranku adalah pilihanku. Haleluya. Yes, yang jadikan Yesus pilihan utamanya. Katakan amin. Biar hidup kami takkan sama Tuhan, karena kami bersama Engkau. Amin. Yeah. Woo. And I see you, katakan. Bilang sama Tuhan. Kaulah satu-satunya, amin. Sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Kami tahu Tuhan, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yeah. Sekali lagi yuk, kita bilang sama Tuhan, Kaulah satu-satunya, Kaulah satu-satunya. Nyanyikan buat Tuhan. Sumber dari segalanya. Yes, katakan. Kau kebenaran selalu kami pegang Tuhan. Kau keyakinan untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Kami tahu, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Musik naikkan pujian buat Tuhan. Haleluya. Hidup kami takkan sama karena kami bersama Engkau Tuhan. Amin. Kata Engkaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Come on, and I see you. Sing. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Lagi katakan, kaulah alasan untuk ku
sama. Amin. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Yes. Yang percaya Tuhan bersama kita dan hidup kita gak akan sama, katakan amin. Yes. Sebelum kita lanjut, aku minta waktu 1-2 menit. Mungkin di antara kita lagi ngerasa, baik di tempat ini, mungkin di antara kita ada yang ngerasa gak layak, atau nanti yang nonton online, mungkin ngerasa gak layak. Kayaknya belum waktunya deh gue datang ke gereja. Mungkin ada yang berpikir kayak gitu, atau mungkin berpikir kayaknya belum waktunya deh. Gue masih belum pantas buat pelayanan gitu. Suka dengar kata-kata itu? Percayalah, kalau kalian mau coba dekat sama Tuhan dan terus lagi ngerasa kayaknya gue gak layak nih, berarti lu lagi di jalan yang benar teman-teman. Kalian lagi di jalan yang benar. Karena kita yang penuh dosa, terus kalau kita datang ke terang, makin kelihatan tuh dosa kita. Oh, ada di sini toh kotoran saya, bersihin, bukan mundur, jangan mundur, bersihin. Makin maju, makin keterang, pasti makin kelihatan, makin lu gak layak. Makanya kalau lu ngerasa kayak gitu, berarti lu lagi di jalan yang benar teman-teman. Makin lu deket, pasti makin kelihatan. Oh, ada di sela-sela sini nih, dosa-dosaku, kotor-kotorku. Terus teman-teman, jangan ada yang pernah mundur. Masuk ke pelayanan, masuk dalam hadirat Tuhan, masuk lebih dalam lagi buat kenal Tuhan. Mungkin ada yang bilang, aku mah nyakitin hati Tuhan. Dosa gue nyakitin Tuhan. Dosa gak pernah bisa nyakitin hati Tuhan. Dosa udah gak ada kuasanya lagi semenjak Tuhan Yesus disalib. Dosa gak pernah bisa nyakitin Tuhan. Tapi dosa bisa nyakitin kita. Tuhan sakit kalau ngelihat kita sakit. Bukan karena dia dosa yang nyakitin dia. Tapi Tuhan sakit kalau ngelihat kita sakit. Sesayang itu Tuhan sama kamu. Makanya hari ini yuk teman-teman. Kita ambil bagian pribadi lepas pribadi dimanapun teman-teman berada, yang nonton online sekalipun, yuk bilang sama Tuhan, ini hidup kami Tuhan, kami mau melangkah lebih dekat lagi. Kami tahu kami gak layak, jadi kami tahu kami ada di sini karena anugerah Tuhan, bukan karena kehebatan kami. Kami bisa beribadah, kami bisa kenal Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang percayakan kami. Sama-sama teman-teman ya, nyanyiin lagu ini. Katakan sama Tuhan. Kau penulis hidupku. Kau buat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Katakan, ku dicipta untukmu. Terima kasih untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu. Nyanyikan. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku. Mencintai seluruh perbuatanmu. Mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Katakan sama Tuhan, kau memahami hati
Engkau yang mengertiku selalu. Engkau di dalamku, Engkau di dalamku, dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu. Katakan mengasihimu selalu dengan senang hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Nyanyikan lagi. Oh, mengasihimu selalu dengan senang hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Teman-teman sambil bangkit berdiri, katakan mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Sembah Dia, mengasihi, mencintaimu Tuhan seumur hidupku sampai selamanya. Ini hidup kami dan anak mudamu Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Oh, mengasihimu selalu dengan segenap hati kami, mencintai setiap rancangan-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar kami mengiring-Mu seumur hidup kami sampai selama-lamanya. Oh, haleluya. Katakan mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan. Sekali lagi yuk, NIC Youth, jemaat saja nyanyikan. Mengiring-Mu hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Ini pikiran kami, ini impian kami, ini rencana kami Tuhan. Ini harapan anak-anak muda-Mu Tuhan Yesus. Amin. Yes. Hanya di dalam-Mu ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu. Sekali lagi. Untuk menyanyikan lagi, katakan mengiring
kehendak kami Tuhan. Ini rancangan hidup kami, ini impian kami Tuhan. Oh, harapan kami Tuhan. Oh, bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakan. Lebih tinggi lagi naikkan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Kehendak ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Kan teguh bersama Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah pengakuan kami Tuhan, jadikan kami alat-Mu. Biar masa muda kami masa yang penuh dengan gairah di dalam Tuhan. Biar segala pujian penyembahan kami menjadi persembahan yang harum dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami siapkan hati kami buka hati kami untuk benih taburan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk terima firman-Mu. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman semua. Shalom. Shalom. Sebentar saya minum dulu. Terima kasih buat tim PW yang sudah membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sore hari ini saya mau bahas tentang otoritas anak-anak Allah. Amin. Ayo kita buka dulu Yohanes pasal 1 ayat 12. Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Terima kasih buat kepercayaan berikan pada saya menyampaikan firman Tuhan tempat ini. Kita baca bersama-sama Injil Yohanes pasal 1 ayat 12. Sudah menemukan? Amin. Yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Jadi kita yang menerima Yesus diberi Yesus kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, coba colek kiri kanan, kamu anak-anak Allah loh. Kamu anak Allah loh. Bukan anak kucing kayak tadi ya. Jadi saudara, bahwa apa buktinya bahwa kita ini anak Allah? Ayat yang paling bawah dikatakan, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya. Jadi kita percaya nggak sama nama Tuhan Yesus? Apa sih maksudnya percaya kepada nama Tuhan Yesus? Ayat yang paling atas. Tetapi semua orang yang menerimanya. Jadi semua orang yang menerima Yesus itu disebut dengan anak-anak Allah. Ya, colek lagi, kamu sudah terima Yesus belum? Jadi saudara,
Kita dibilang percaya kepada Yesus ya, percaya yang bagaimana? Ada seorang akrobatik di air terjun Niagara. Dia melintasi tali ya, di bawahnya curam. Kemudian tali itu dia lewat dengan roda sepeda, tapi satu roda. Kayak pemain sirkus, emang pemain sirkus. Kemudian dia melintasi dari sebelah sini seberang sana. Aman. Wah, luar biasa, orang tepuk tangan ya kan. Terus dia ngomong sama pengunjung. Bapak Ibu percaya nggak? Kalau saya bisa membawa Bapak Ibu sampai ke seberang, balik lagi dengan selamat. Percaya, Bapak luar biasa kok. Sudah bertahun-tahun lewat saya percaya. Tadi pun juga saya lihat. Ayo kalau percaya ikut saya. Oh tunggu dulu, nanti dulu. Kalau itu urusan lain ya. Urusan lain Pak kalau itu. Tapi kemudian tiba-tiba ada seorang anak. Aku percaya. Ikut langsung digendong sama bapak itu. Kemudian dia berjalan dengan roda satu di atas tali. Kemudian balik lagi. Wow, tepuk tangan gemuruh luar biasa ya. Kemudian orang tanya, kok kamu berani ya? Iya dia papa saya katanya. Jadi saudara, siapa di sini yang dibilang percaya? Yaitu anak kecil itu saudara. Ya, jangan kita lihat kalau di terminal, Bandung, ya kan? Orang lain naik, dia kagak naik. Orang lain sampai ke Bandung, dia gak sampai ke Bandung. Ya, jadi orang yang percaya di situ yang dimaksud yaitu orang yang menerima Yesus. Maka dia akan menjadi anak Allah. Amin. Apa otoritas anak-anak Allah? Saudara pernah lihat di jalan raya ada seorang polisi. Wah dia lagi ngatur lalu lintas. Tiba-tiba hujan deras tapi polisi ini punya dedikasi yang luar biasa. Dia tetap mengatur tugasnya, melaksanakan tugasnya. Ngatur semuanya nurut. Kemudian karena pakaiannya basah, dia pinggir berteduh kan. Wah nanti bisa sakit ini, dicopot bajunya. Copot bajunya dia tetap ke tengah jalan sambil mengatur lalu lintas karena lampu macet, lampu mati. Kemudian dia tiup-tiup peluit, apa yang terjadi? Kendaraan gak ada yang ngubris dia. Lewat aja. Ya, jadinya kacau macet. Lah, ada apa ini? Kalau polisi ngatur pakai pakaian dinas dia, itu semua kendaraan nurut. Tapi kalau dia copot bajunya, kendaraan gak ada yang nurut. Itu berbicara tentang otoritas, saudara. Bagaimana sebuah baju memiliki otoritas yang luar biasa. Karena baju ini adalah perwakilan dari pemerintah. Dalam hal ini instansi dari Polri. Itu artinya otoritas. Otoritas itu adalah kuasa atau hak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya sudah berikan filenya ya. Mungkin bisa ditampilin gak ya? Kalau bisa ditampilkan. Otoritas itu punya arti kuasa yang sah diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya. Yang kedua artinya hak untuk bertindak. Yang ketiga kekuasaan atau wewenang. Yang keempat artinya ini Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Hak melakukan tindakan atau hak membuat peraturan untuk memerintah orang lain. Itu disebut dengan otoritas. Nah saudara ayat yang kita baca tadi dalam Yohanes 1 ayat 12. Kata kuasa di situ punya pengertian otoritas. Ya. Yaitu dari kata exousia yang punya arti sah secara hukum. Kita punya wewenang yang sah di dalam Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kali dikatakan bahwa barang siapa yang menerima Yesus. Maka dia mendapatkan kuasa. Menjadi anak-anak Allah. Oleh karena itu paling tidak saya mencatat ada 4 otoritas dari kita orang percaya. Yang pertama adalah bersekutu dengan Allah. Roma 8 ayat 15. Ayo kita baca bareng-bareng. Kitab Roma pasal 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah.
oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita telah menerima Roh Kudus yang membuat kita memanggil Bapa di surga itu Bapa, Bapa. Ya Aba. Karena kita anak. Maka Tuhan sebagai Bapa. Sayangnya gambar diri Bapa di dunia ini dirusak oleh iblis. Iblis tahu kebenaran ini. Ya, pada waktu Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya, maka Tuhan Yesus mengajarkan apa? Yang pertama, Bapa kami yang di surga. Ini luar biasa, saudara. Ya, bagaimana Tuhan Allah yang transenden, yang jauh nun di sana, kita bisa panggil sebagai Bapa. Ini sebuah wewenang yang luar biasa. Sebuah kesempatan yang luar biasa. Kalau kita punya lihat orang yang hebat ya, kita panggil dia Papa. Waduh, betapa bangganya kita. Tetapi sayangnya gambar diri Bapa dirusak oleh iblis. Dengan apa? Dengan menghancurkan gambar diri dari keluarga-keluarga Kristen. Bagaimana keluarga-keluarga Kristen mempunyai gambaran Bapa yang rusak. Bapak engkau baik, bohong. Bapakku di rumah suka gebukin saya. Bapak selalu menggenapi firman-Nya, bohong. Papaku di rumah gak pernah nepati janjinya, bohong mulu. Nah, itu adalah gambar diri bagaimana iblis berusaha merusak keluarga-keluarga Kristen. Ya. Kalau kita lihat seringkali dalam satu gereja kaum ibu banyak, ya rame seru, kaum bapak sepi. Kemana kaum bapak ini? Padahal justru dia adalah figur, gambaran cerminan dari Bapa kita di sorga. Seolah-olah gambar itu hilang. Nah memang kita lihat dalam perjanjian lama sampai akhir perjanjian lama itu diawali dengan keluarga. Perjanjian lama, kejadian diawali dengan keluarga. Akhir perjanjian lama, kitab Maleaki diakhiri dengan keluarga. Perjanjian baru diawali dengan keluarga. Betul? Keluarga siapa? Yesus. Akhir perjanjian baru, Wahyu, diakhiri dengan keluarga. Yaitu pengantin. Bahwa mempelai laki-laki Yesus, gereja kita mempelai perempuan. Bagaimana keluarga itu ada di hati Tuhan. Dan iblis tahu, dia berusaha hancurin salah satunya dengan gambar-gambar diri Bapa. Kita yang tahu sekarang sudah. Orang bilang yang waras ngalah. Ya. Orang tua kita melakukan di luar iman. Wah, tapi dia sudah Kristen, Pak. Orang tua kita melakukan di luar pengetahuan dia. Kita yang mengerti pembaruan ini, kita yang mengerti pengetahuan ini, kita doakan. Supaya dalam keluarga kita masing-masing ada pemulihan. Amin. Itu otoritas yang kita dapatkan ketika kita menjadi anak Allah. Bahwa kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Kita bisa menikmati kasih Bapa yang luar biasa dalam hidup kita. Galatia 4 ayat 6 dan 7. Surat Galatia pasal 4 ayat 6 dan 7. Saya bacakan. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Amin. Colek lagi, kamu ahli waris kerajaan Allah loh. Ya. Saudara tahu ahli waris? Tahu ahli waris? Saudara tahu putra mahkota? Tahu? Ya. Calon pengganti. Dia yang menikmati apa yang menjadi kekayaan dari orang tuanya. Kita semua gak usah rebutan. Karena kekayaan surga itu amat sangat banyak, tidak bisa dihitung. Ya. Kita semua ini ahli waris kerajaan surga. Tuhan sudah memberikan semua kekayaan di surga kepada kita. Efesus 1 ayat 3. Sudah, bukan akan. Sudah diberikan kepada kita di dalam Yesus. Sudah gak ada lagi yang bisa diberikan kepada kita. Karena yang paling berharga sudah diberikan, yaitu Yesus Kristus sendiri.
Tinggal bagaimana kita mengambil, menerima warisan-warisan kita itu di dalam doa. Kita bisa mendapatkannya. Amin. Yohanes 14 ayat 13. Injil Yohanes pasal 14 ayat 13. Dan apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jadi ketika kita minta atau dalam doa kita minta, Tuhan akan melakukan apa yang kita minta. Tapi Pak, saya udah minta gak dijawab-jawab sama Tuhan. Udah berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tapi gak ada jawaban. Apakah ayat ini bohong? Begitu ya. Saudara, ada 3 cara Tuhan menjawab doa. Yang pertama, yes. Kalau itu ia memberi apa yang kita inginkan. Yang kedua, no. Dia akan memberi sesuatu yang lain. Bahkan yang lebih baik. Sebagai orang tua, kalau anak saya minta, saya pikir dulu, cerna dulu. Apakah yang dia minta itu baik atau enggak. Ya kan? Biasanya itu kalau anak saya yang perempuan, anak saya pertama perempuan, sekarang lagi skripsi. Dia kecilannya itu suka masak-masak karena lihat mamanya masak dia pengen bantu. Ya kita belikan mainan, masak-masakan kan. Kemudian dia potong sayur. Dia lihat mamanya potong sayur, celing, celing, celing. Lihat punya dia, gak putus-putus. Nangis dia, mama nunjuk-nunjuk gitu. Minta pisau yang asli. Sebagai papa yang baik, mama ini gimana sih? Saya belikan pisau yang paling tajam. Saya kasih ke anak saya. Begitu? Sebagai orang tua yang baik? Ya enggak lah. Nah, kalau pisau yang dipakai anak saya masih kecil, baru anak TK, lebih tajam dari punya mamanya, bahaya. Jadi saya enggak kasih. Ya kan? Ya, kita orang Jawa bilang selimuri. Cari yang lain. Ya. Karena itu memang mainan, belum waktunya, belum saatnya. Maka Tuhan berkata, tidak. Karena Tuhan mau membeli yang lain, memberi yang lain, atau memberi yang lebih baik. Atau mungkin yang ketiga jawabannya tunggu. Karena dia akan memberi yang terbaik tepat pada waktunya. Kadang-kadang kita banyak berdoa, tapi kita salah berdoa. Yakobus pasal 4 ayat 3. Surat Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi kalau kita berdoa meminta sesuatu dengan tujuan motivasi yang salah, ya Tuhan gak akan kasih. Ya. Jadi ayat itu berlaku ketika kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15. Bahwa kita punya keyakinan bahwa doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan kalau doa-doa kita adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita memahami hal ini, kita bisa paham bagaimana hubungan kita di dalam doa kepada Tuhan. Kuasa yang kedua, wewenang yang kedua, yaitu membangun. 2 Korintus 10 ayat 8. Teman-teman, kita itu punya kekuatan, punya kuasa untuk membangun. 2 Korintus 10 ayat 8. Saya bacakan. Bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan, bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami, untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu. Maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Jadi teman-teman, kita semua itu punya kuasa untuk membangun, bukan untuk meruntuhkan. Kita punya kuasa untuk membangun dan meruntuhkan. Yaitu lewat apa? Salah satunya lewat kata-kata kita. Dengan kata-kata kita, ya, orang itu bisa dibangun, orang itu bisa kita hancurkan. Apalagi sekarang zamannya medsos. Wah, kita pasang status segala macam, cepet ya. FYP, wah heboh dah.
Tetapi Tuhan ingin supaya kuasa yang Tuhan berikan kepada kita lewat perkataan kita, itu adalah kuasa yang membangun. Kuasa yang mendorong, membangkitkan semangat, bukan menurunkan semangat. Seringkali kita mungkin bercanda ya. Tetapi hati-hati, kadang-kadang itu bisa melemahkan iman teman-teman kita. Ya. Tetapi biarlah kita terus merangkul satu dengan yang lain, saling menguatkan, saling membangun. Itu yang Tuhan inginkan. Kata-kata kita punya kuasa. Ya. Ketika seorang anak dibilang kamu bodoh, dikit-dikit dibilang kamu bodoh, dikit-dikit dibilang kamu bodoh. Pada saat dia sekolah, dia bodoh gak bisa apa-apa, ya memang saya bodoh kata mama saya. Padahal sebetulnya gak seperti itu. Dikit-dikit dibilang nakal, dikit-dikit dibilang nakal. Ketika anak itu akhirnya dia nakal beneran. Karena dia sudah punya image, lah kata mama saya nakal. Kata-kata kita punya kuasa. Lanjut. Yang ketiga. Wewenang kita sebagai anak-anak Allah bebas dari belenggu dosa. Saudara, kita punya kuasa bebas dari belenggu dosa. Yuk kita baca. Roma 6 ayat 18. Kitab Roma pasal 6 ayat 18. Yuk kita baca bareng-bareng. Sudah menemukan? Amin. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu telah dimemerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saya tanya dulu. Kita sudah dimemerdekakan atau belum? Menurut ayat ini. Sudah merdeka belum? Sudah, kan ada kata telah. Tapi kenapa kita masih hidup kayak diperbudak ya? Kita hidup kayak orang belum merdeka. Masih diikat. Entah diikat kepercayaan dengan horoskop lah. Bintangmu apa? Pisces, bintangku Virgo. Wah kamu gak cocok nih sama dia nih. Wah kamu cocoknya kerja di sini nih. Nah kenapa kita masih diikat hal-hal yang seperti itu? Katanya kita sudah merdeka. Saya ditanya bintangnya Pak Giantor apa? Saya bintang 7. Bintang 7 itu zaman saya itu obat sakit kepala saudara. Jadi saudara dikatakan bahwa kita telah dimerdekakan dari dosa. Kita punya kekuatan untuk melawan dosa. Kalau sebelum kita kenal Yesus, kita gak bisa melawan dosa. Tetapi setelah kita menerima Yesus dalam hati kita, makanya itu keputusan penting saudara. Dalam hidup ini ya keputusan penting yang paling penting ada 2. Yang pertama kita terima Yesus atau tidak. Karena itu menentukan sampai nanti kekekalan saudara. Keselamatan jiwa kita. Oleh karena itu saya selalu mendorong yang belum terima Yesus dalam hati sebagai juru selamat dan sebagai Tuhan. Juru selamat untuk menyelamatkan kita dari dosa kita. Sebab dosa-dosa kita amat sangat banyak, tidak terhitung. Ya, sebagai Tuhan agar Yesus menjadi penguasa dalam hidup kita satu-satunya. Karena kalau tidak pengaruhnya sampai selama-lamanya saudara. Pilihannya masuk neraka atau surga. Di tengah-tengah nggak ada di tengah-tengah. Pilihannya cuma itu saudara. Pilihan yang kedua, kamu nikah sama siapa nanti? Karena separuh dari hidup kamu habiskan dengan pasangan kamu. Itu pilihan yang paling penting. Biarlah dalam pernikahan ya, jangan menjadi neraka di bumi. Tapi biarlah menjadi sorga di bumi. Itu terletak di pilihan kita masing-masing. Oleh karena itu pilihan kita sangat menentukan. Dikatakan bahwa kita sudah dimerdekakan dari dosa. Biar dosa jangan berkuasa lagi atas kita. Roma 8 ayat 1 dan 2. Yuk kita baca lagi. Saya bacakan Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus.
Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Katakan telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi teman-teman kita semua bebas dari belenggu ikatan dosa. Wah tapi saya masih terikat dengan dosa-dosa ini. Yuk lepaskan. Kita punya wewenang, kita punya kuasa untuk lepas. Dengan pertolongan Tuhan. Bukan kekuatan kita. Dengan pertolongan Tuhan kita bisa lepas segala ikatan-ikatan kuasa. Bahkan kita bisa menolong teman-teman kita yang masih terikat dengan dosa-dosa tertentu. Karena apa? Karena kita punya kuasa. Matius 16 ayat 19. Injil Matius pasal 16 ayat 19. Wah hari ini kita banyak baca Alkitab, ayat ya. Puji Tuhan. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dikatakan kita diberikan kunci. Kunci itu untuk membuka dan menutup. Jadi teman-teman kita punya kuasa seperti itu melepaskan. Dalam nama Yesus kita bisa berdoa buat teman-teman kita yang sedang terikat. Terikat dengan dosa-dosa tertentu. Bahkan terikat dengan kuasa kegelapan sekalipun. Kita bisa dipakai Tuhan. Oleh karena itu kuasa itulah yang kita terima dari Tuhan Yesus. Kepada kita semua. Yang terakhir yang keempat. Mengalahkan roh-roh jahat. Matius 10 ayat 1. Injil Matius pasal 10 ayat 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Jadi teman-teman kita diberi kuasa untuk mengusir setan-setan, roh-roh jahat. Jadi kita jangan takut kepada setan. Kalau dulu kita temannya setan, temannya hantu, sekarang kita temannya Tuhan. Betul? Iya kan? Pada waktu saya masih SMA nih, Tuhan percayakan saya melayani pelepasan, saudara. Saya ada persekutuan pelajar di kota saya, kota Kediri di Jawa Timur. Nah di situ saya pelayanan, melayani banyak teman-teman yang keluarganya broken home, ya butuh kasih sayang hati Bapa, kemudian ikatan-ikatan dosa, ikatan kuasa kegelapan. Kita teamwork, kita doa sama-sama. Dan terjadi kegerakan yang luar biasa. Banyak jiwa-jiwa yang dilepaskan, dipulihkan. Ya, itu semua oleh karena kuasa yang diberikan kepada kita. Kita bisa pakai kuasa itu. Baik untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, orang tua kita, maupun teman-teman kita. Itu yang Tuhan mau. Supaya kita dipakai Tuhan luar biasa. Roma 16 ayat 20. Roma 16 ayat 20. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Ya. Di bawah kaki kita, teman-teman. Kita baca satu ayat lagi. Efesus 1:22. Kita baca sama-sama kalau Efesus ini. Supaya kita paham. Efesus 1 ayat 22. Oke, sudah? Kita baca bareng-bareng. Ayo, 1, 2, 3. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan Kristus telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi teman-teman ceritanya begini. Segala sesuatu sudah diletakkan di bawah kaki Kristus. Dan Kristus diberikan kepada jemaat sebagai kepala. Ini misalnya jemaat tubuh nih ya. Yesus di sini. Sedangkan segala sesuatu diletakkan di bawah kaki Yesus. Berarti ada di bawah kita. Artinya segala sesuatu ada di bawah gereja Tuhan. Betapa
betapa orang Kristen itu punya kuasa yang luar biasa. Ya. Yang menjadi masalahnya seringkali kita tidak pernah pakai kuasa itu. Saudara diberi fasilitas tapi nggak pernah pakai. Kalau saudara tidak menikmatinya, ya jangan salahkan Tuhan. Betul. Di sini siapa yang udah kerja? Udah kerja? Oke, puji Tuhan. Apa yang akan kamu lakukan kalau dapat fasilitas dari kantor? Bro, seminggu 10 juta harus habis dari kantor. Kalau nggak habis, balikin 10 juta. Aduh. Wah, kira-kira apa yang kita lakukan? Ya, kita habisin 10 juta itu, betul ya? Limitnya 10 juta. Kalau nggak habis nggak usah dikembaliin deh. Kok kejem banget ya. Ada fasilitas dari kantor. Ini masing-masing dikasih kartu gesek. Ya, 10 juta tiap minggu di top up sama kantor. Kira-kira saudara sayang-sayang nggak? Sayang jangan 10 juta simpan. Lah kenapa disimpan, itu fasilitas kok. Tiap hari Senin di top up. Dicek sama kantor. Hari Senin, lah masih 9.999.999. Lah kamu kok hilang satu, buat apa ini satu? Ya nggak tahu masa ada satu barang. Tapi di top up lagi 10 juta. Ada yang lain, 0. Ya nggak apa-apa di top up lagi 10 juta, namanya juga fasilitas. Ya kan? Yang nggak merasakan tiba-tiba yang memakai itu, wah pakainya branded, sepatu branded, outfitnya, 10 juta men. Tapi yang nggak menggunakan iri. Wih, enak amat kamu, amat aja nggak kayak gitu. Katanya. Pakainya masih biasa-biasa ini. Wah yang lain bawa tablet, bawa segala macam handphone. Ganti tiap minggu ganti. Ya kan. Bilang keren banget kamu. Lah kamu kan dapat kartunya, gesek aja. Kan itu fasilitas, kenapa nggak pakai, salah kamu sendiri. Betul? Nah kuasa ini Tuhan berikan kepada kita. Kenapa ya? Kok si A itu begitu diberkati Tuhan, wah luar biasa, semangat ini dan. Kok kayaknya saya banyak masalah mulu ya? Kita harus mulai koreksi deh ya. Kita harus mulai koreksi, kita harus pakai kuasa Tuhan. Yohanes 14 ayat 12. Yuk kita udah mulai ayat-ayat terakhir nih. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, percaya kepada Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu sebab aku pergi kepada Bapa. Apakah perkataan Tuhan Yesus ini bisa digenapi ya? Apakah ada orang yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari Tuhan Yesus? Ada teman-teman. Ya. Memang pekerjaan-pekerjaan itu bukan secara kualitas. Kalau secara kualitas nggak bisa nyamain. Tapi secara kuantitas. Secara jumlah bisa. Secara geografis bisa. Dan itu sudah terbukti. Misalnya secara geografis. Pada waktu Yesus melayani 3,5 tahun di bumi. Dia berkutat di Yerusalem saja, di sekitar situ. Di tanah Yehuda. Tetapi Paulus, dia melayani sampai ke Roma. Sampai ke luar negeri. Sampai ke ujung dunia pada waktu itu. Sebab pada waktu itu yang dibilang kota paling terbesar di seluruh dunia itu adalah Roma. Yang menjadi kiblat dunia itu adalah Roma. Makanya sasaran Paulus adalah pergi ke Roma. Dari Roma nanti bisa seluruh dunia akan tahu. Itu Paulus strateginya seperti itu. Jadi secara geografis ayat ini sudah digenapi. Rasul Paulus sudah melakukan. Dan kita pun bisa melakukan. Amin. Amin. Anak muda yuk, amin. Colek lagi kiri kanan. Kamu bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Jangan mengecilkan diri sendiri, teman-teman. Ya. Orang lain gak mengecilkan, tapi kita mengecilkan diri sendiri. Weh, sayang.
Jangan mengecilkan diri sendiri. Di dalam kita ada Roh Kudus yang lebih besar dari dunia ini. Amin. Ya. Kita adalah orang-orang spesial di mata Tuhan. Orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Jangan kita mengecilkan diri kita sendiri. Ayat terakhir. Wah, lega. Dari tadi saya tunggu-tunggu ayat terakhir. Yakobus 4 ayat 7. Yakobus 4 ayat 7. Kita baca bareng-bareng ya. Yakobus 4 ayat 7. 1, 2, 3. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Syaratnya ini saudara. Kita harus tunduk kepada Tuhan. Dan kita lawan iblis. Kalau kita nggak ada penundukan sama Tuhan. Kita nggak ada delegasi otoritas Tuhan. Kita nggak bisa lawan iblis. Ketika kita tunduk sama Tuhan. Maka Tuhan memberikan kuasa itu kepada kita. Kita bisa lawan iblis dan dia akan lari. Oleh karena itu, biar sore hari ini kita menggunakan otoritas yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita. Baik dalam studi kita, dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita. Kita pakai otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Ayo kita bangkit berdiri. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kita nyanyikan satu lagu, Ku Diberi Kuasa. Oke. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Apa? Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bohong. Ada. Kapan pakai kuasanya? Hah? Saudara, teman-teman, pakai kuasa itu atau cuma nyanyi? Kita pakai beneran atau cuma nyanyi-nyanyi aja lip service? Kita pakai beneran. Amin. Ya, kuasa nama Yesus adalah kuasa yang lebih hebat dari manapun. Amin. Amin. Diberi kuasa Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Katakan apa? Ku pakai kuasa
kita tundukkan kepala. Teman-teman, kita bareng-bareng, kita belajar bareng. Ayo kita pakai kuasa Tuhan. Sore hari ini kita pakai kuasa Tuhan untuk diri kita sendiri yang pertama. Apa yang menjadi ikatan-ikatan dosa? Apa yang menghalangi kita mendekat kepada Tuhan? Kita bawa kepada Tuhan. Ya Roh Kudus, jamahlah kami. Kita semua sama-sama berdoa, masing-masing memikirkan, masing-masing menaikkan doa-doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bareng sama-sama apa yang jadi penghalang ikatan-ikatan dosa-dosa kita. Manusia lama kita yang tidak bisa diubah. Kita sayangi dosa kita, malam sore hari ini kita mau lepaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami menggunakan wewenang otoritas yang Tuhan berikan kepada saya. Di dalam nama Tuhan Yesus segala bentuk ikatan-ikatan dosa yang mengikat kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biar kami boleh mengalami kelepasan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang kedua teman-teman, yuk kita berdoa buat keluarga kita. Khususnya buat orang tua kita yang belum kenal Tuhan. Saudara-saudara kita yang belum kenal Tuhan. Family kita yang belum kenal Tuhan. Kita berdoa sama-sama biar Tuhan boleh membebaskan mereka, agar mereka boleh diselamatkan. Yuk kita sama-sama berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa, kami berdoa buat keluarga kami Tuhan. Orang tua kami, papa kami, mama kami Tuhan. Jamah Tuhan, adik kami, koko kami, kakak kami, cece kami Tuhan. Jamah dalam nama Yesus. Biar mereka boleh mengenal Yesus secara pribadi. Mereka boleh mengenal Yesus secara pribadi Tuhan. Akan mereka diselamatkan dalam nama Yesus. Segala roh-roh jahat, kuasa kegelapan yang menghalangi mereka percaya Yesus, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Saya diingatkan Tuhan untuk satu hal, untuk kutuk-kutuk teman-teman ya, kutuk-kutuk di dalam keluarga kita mau patahkan. Entah itu kutuk keturunan, mungkin kita punya keluarga besar ya, keluarga besar yang kawin cerai, ada yang seperti itu. Juga punya keluarga besar yang sakit-sakit. Ada juga keluarga besar yang punya saudara-saudara yang cacat dan lain sebagainya. Kita nggak tahu, itu kutuk-kutuk kita patahkan untuk keluarga kita masing-masing. Ayo kita ambil peran buat kita masing-masing, keluarga kita masing-masing. Bapa di surga, kami bawa keluarga kami masing-masing dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau mematahkan, menghancurkan segala kutuk-kutuk iblis si jahat yang ada dalam keluarga kami. Di dalam nama Yesus kami patahkan, kami hancurkan. Baik itu kutuk-kutuk penyakit, baik itu kutuk-kutuk ikatan dosa, baik itu kutuk-kutuk segala macam kutuk keturunan, apapun itu kami hancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau mendapatkan kelepasan daripada-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat isi hati-Mu, sampaikan bagi setiap kami, biar kami melakukannya dalam hidup kami dan Tuhan terus sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom NIC Fam, selamat datang di ibadah NIC Indonesia. Untuk yang baru pertama kali hadir, welcome home. Kami senang sekali menyambut saudara-saudari sekalian di tempat ini. Bagi jemaat yang belum memiliki gereja lokal, kami berharap NIC bisa menjadi rumah rohani buat kita semua. Sunday service dimulai pada jam 9.30 dan 11.30. Untuk ibadah tengah minggu atau ITM setiap hari Kamis pukul 7 malam. Kami harap saudara-saudari berkesempatan untuk hadir dan bertumbuh bersama dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Buat teman-teman youth, mulai Januari ini sampai seterusnya, ibadah youth diadakan setiap hari Minggu jam 3 sore di NIC Hall ini. Yuk teman-teman dari yang SMA, kuliah, hingga profesional muda, kita berkumpul bersama di NIC Youth Service. Oh iya, yang mau konseling dan didoakan, NIC ada konseling pelepasan. Kalian bisa mendaftarkan nama di hari Minggu atau melalui admin NIC. Diadakan di jam 14 sampai dengan 16 setelah ibadah Women atau Wings di minggu kedua dan minggu keempat juga. Selain itu, saudara-saudari yang rindu untuk melayani, terutama di bidang multimedia, kids church, pendoa, dan pemain musik, dapat mengunjungi guest lounge yang ada di lobi. Di sana juga Bapak, Ibu, dan Saudara bisa bertanya
lebih lengkap seputar NIC. Sekian Weekly News dari NIC. God bless you. Puji Tuhan. Siapa yang di sini merasa diberkati boleh angkat tangannya. Oke, banyak ya. Puji Tuhan. Oke, Udah bisa ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih untuk hambanya Om Giantoro untuk khotbahnya. Biarlah Tuhan pakai lebih lagi. Amin. Amin. Biar kita semuanya bisa menggunakan otoritas kita dengan baik ya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke persembahan nih, kita ada sedikit pengumuman buat kalian. Ini pengumumannya cukup spesial. Spesial banget Karena ini didiskusikan dari bulan-bulan kemarin sebenarnya. Udah lama kayaknya. Udah lama. Nah, jadi kan seperti yang kita tahu ya, youth ini ada pengurus-pengurus baru. Nah, karena itu juga kita mau rebranding youth ya, NIC Youth. Benar. Jadi sebutannya bukan NIC Youth lagi nih. Maksudnya masih NIC Youth, cuman ada sebutan lainnya gitu. Ada yang tahu nggak di sini? Kira-kira sebutannya apa sih yang cocok buat NIC Youth? Krik-krik dulu deh. Oke, jadi sebutan NIC Youth yang terbaru adalah Sing. Tahu nggak? Sing. Tepuk tangan dulu dong. Tulisannya S-Y-N-C. Sing. Coba Kak, apa tuh artinya sing? Keren banget nih sing. Gak tahu juga. Nah, sing itu S-Y-N-C itu adalah singkatan dari synchronize yang artinya adalah yang artinya adalah berkesinambungan ya. Jadi kita synchronize bareng-bareng kayak tumbuh di NIC Youth bersama-sama dalam suatu kesinambungan gitu. Nah, kita juga punya nih semacam yel-yel gitu. Apa sih? Iya, Catchphrase atau yel-yel? Yel-yel ya. Lebih tepatnya sih. Jadi nanti next minggu-minggu depan setiap kita mau mulai NIC Youth, kalian nanti masuk pintu harus yel-yel dulu. Kalau nggak boleh masuk, disuruh pulang lagi. Nah, makanya nih kalian harus hafalin ya. Kita kasih tahu dulu nih, kita kasih paham. Coba gimana Kak yel-yelnya? Alive in Sync, Thriving as one. Alive in sync, thriving as one. Coba gimana? 1, 2, 3. Alive in sync, thriving as one. Kurang semangat. Jadi nanti kalau aku bilang NIC Youth, kalian bilang Alive in sync, thriving as one. Gitu ya. Bisa ya? Aman ya? Coba. Oke. NIC Youth. Alive in sync, thriving as one. Yeay. Diingat ya teman-teman, karena itu akan menjadi yel-yel kita untuk ke depannya ya. Oke. Sebelum kita persembahan, kita doa Lebih dulu baik ya. kita berdoa dulu. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapak, terima kasih untuk kesempatan kami dapat bisa memberikan sedikit dari berkat-Mu kembali kepada gereja-Mu ya Bapak. Berkati tiap tangan-tangan yang memberi, biar Engkau lipat gandakan berkali-kali ganda untuk mereka dan untuk keluarga mereka. Berkati persembahan ini, biar persembahan yang kami berikan dapat menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu dan berkenan di hadapan-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Untuk persembahan bisa di amplop di kursi depan teman-teman atau bisa lewat QR, nanti ditunjukin di layar. Oke, nanti jangan pulang dulu, habis doa berkat kita ngobrol-ngobrol dulu di depan ya. Yang baru pertama kali hadir ada nggak? Aku mau lihat dong. Boleh angkat tangannya. Kayaknya aku melihat jiwa-jiwa baru tuh? nih. Tadi boleh berdiri. Di mana tuh? Oh, di situ. Halo, welcome home. Boleh dong disalamin teman-temannya dong yang baru. Nanti jangan pulang dulu ya, nanti kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Iya. Asik. Kita tunggu kedatangannya minggu depan. Benar banget. Nah, teman-teman nanti sebelum kalian keluar nih, sebelum kita ngobrol-ngobrol di depan, nanti aku tes lagi nih.
sebelum keluar aku tes dulu. Tadi masih ingat atau enggak? Kalau enggak ingat enggak boleh pulang. Ya. Oke. Kami undang Oke. Pastor Robert untuk maju Doa ke depan. berkat. NIC Youth artinya apa? Hidup selaras dan berkembang menjadi satu kesatuan. Hidup selaras itu gak gampang loh. Karena itu bicara masalah integritas. Kesatuan itu artinya apa? Anda harus diterima dengan kasih. Makanya NIC Youth juga punya value. Value-nya adalah alive. A-nya apa? Acceptance, penerimaan. L-nya apa? Love. I-nya? Integrity. V? Victorious. I-nya? Elevate. Jadi Anda harus bisa diapalin nih ya teman-teman ya. Nanti kita akan terus branding NIC Youth kita supaya apa? Kami semua NIC kepengen semua anak-anak youth ini selaras nih semuanya. Selaras dalam artian value dan perilakunya juga selaras dengan value-nya NIC. Kalau value NIC apa? Ada yang ingat? Kita. K-nya apa? Kindness. Integrity, trust, anointed. Acceptance dan love nyambung dengan kindness. Integrity dengan integrity. Victorious, Anda gak bisa berkemenangan tanpa trust terhadap Tuhan kita. Dan kita gak akan bisa berkembang tanpa pengurapan. Nyambung ya? Jadi kita ingin dari yang paling anak-anak ini sekolah minggu atau sekolah minggu punya value juga gak? Sekolah minggu, youth, sampai yang umum semuanya akan selaras dan kita akan bina semuanya, kita kembangkan supaya semuanya bisa punya perilaku dan menjadi brandnya NIC. Harapan kami suatu saat nanti kalau teman-teman youth ini menunjukkan value atau perilaku acceptance, loving, integrity, victorious, dan elevate dimanapun Anda berada, maka orang luar di sana, kayaknya Mima ini orang NIC nih. Kenapa? Karena aku melihat ada perilaku ini. Dan kalau udah nyampe bersitu, artinya apa? Value kita, NIC Youth berhasil mendidik dan sing, alive in sing, thriving as one-nya. You got the point? Hari ini belajar sesuatu dengan, tadi dipanggil apa? Om Giantoro. Untung bukan Opa. Kalau yang Pak Niko kan sering kali memanggil dirinya Opa kalau sama anak-anak youth. Gak tahu Pak Daniel juga memanggil dirinya Opa juga enggak? Belajar sesuatu dari Om Giantoro? Belajar apa? Kita sebagai anak Allah punya kuasa yang bisa kita pakai menjadi anak Allah. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Bapa di surga, kami percaya Tuhan telah berkarya. Tuhan juga telah mendidik anak-anak kami di tempat ini. Dan inilah anak-anak remaja kami, anak pemuda, kaum pemuda kami dan pemudi kami Tuhan. Engkau sendiri akan berkarya dalam hidup mereka. Di masa mudanya mereka akan dididik dan dikembangkan menjadi satu kesatuan yang indah. Tidak hanya satu kesatuan di antara mereka, tapi ada satu kesatuan dengan Engkau Tuhan. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang terus dididik dan berkembang di dalam kasih karunia Tuhan. Dan mereka lah duta-duta anak, duta-duta muda yang akan dipakai Tuhan untuk menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Kami percaya mereka berkarya, mereka akan tangguh, mereka akan teguh di dalam semua tantangan yang mereka hadapi di masa-masa ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya apapun yang mereka lakukan Tuhan membuatnya berhasil. Tuhan akan terus membuat mereka naik, tidak pernah turun. Engkau juga membuat mereka sebagai kepala dan tidak pernah akan jadi ekor. Tuhan akan buatnya menjadi berhasil. Tuhan membuatnya jadi unggul. Unggul di kacamata anak-anak muda, unggul di kacamata orang tua, unggul di dunia masyarakat pada umumnya. Dan kami percaya mereka menjadi kebanggaan buat Tuhan dan kebanggaan buat orang tua, kebanggaan buat keluarga mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Anak-anak muda, NIC Youth Bekasi, ibadah youth telah selesai.
kita akan terima berkat dari Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa di surga bersama dengan cinta kasih Tuhan Yesus Allah kita bersama dengan penyertaan Roh Kudus mulai sore hari ini sampai Maranatha Tuhan menjemput kita di atas awan-awan. Dan kita semua yang telah menerima berkat kasih karunia Tuhan, kita semua katakan amin. Tuhan berkati.